welcome to the TH Talk About History with me bersama saya Dilan. Sebelum masuk ke topik kali ini, kalian ada yang tahu nggak sih dengan matrilineal dan suku manakah yang menganut paham matrilineal? Di sini kita akan membahas mengenai suku Navajo yang menganut paham matrilineal dengan salah satu narasumber kita. Tapi ada yang tahu nggak nih di mana suku Navajo dan apa hubungannya paham matrilineal dengan suku Navajo? So, suku Navajo adalah suku asli Amerika dengan sekitar 300.000 jiwa pada awal abad ke-21. Suku Navajo memiliki ajaran pengunjung langit yang dihormati oleh masyarakat Navajo yang memiliki ikatan yang sangat kuat dengan masa lalunya. Keyakinan kuno sampai sekarang masih hidup loh, sehingga suku Navajo mempertahankan identitas asli mereka dan cara tradisionalnya berkat agama mereka. Bangsa Zuni, Hopi, dan Navajo memiliki asal-usul yang sama. Tahu nggak kenapa mereka sama? Karena mereka keluar dari bumi dan dunia bawah tanah melalui gua. Semuanya terhubung dengan dunia atas kita. Navajo pertama kali muncul sekitar 3.000 tahun yang lalu, yang sekarang menjadi Gunung La Platte di Colorado. Budaya makan bangsa yang sangat dipengaruhi oleh sejarah masyarakatnya. Suku Navajo adalah penduduk yang asli dari Amerika yang tinggal di Amerika bagian barat daya dan lokasinya sangat memengaruhi perkembangan budaya mereka. Dengan demikian, makanan baru seperti jagung, daging kambing, kentang, dan anggur digunakan secara luas oleh masyarakat Navajo sebelum dan selama penjajahan Eropa di Amerika Serikat. Bahasa Navajo juga dikenal sebagai Denbizide, dituturkan oleh sekitar 175.000 orang di Amerika Serikat dan di tempat lain. Teman-teman, jadi kalian pasti pada bingung ya? Jadi tanpa berlama-lama kita mulai aja ya. Kita panggilkan narasumber kita yaitu Kayla. Oh, halo semuanya. Halo Kayla, selamat datang. Bagaimana kabarnya? Lagi sibuk kegiatan apa nih? Aduh, alhamdulillah baik. Lagi sibuk belajar tentang patrilineal dan matrilineal aja nih. Oh ya, dengar-dengar topik kali ini ada kaitannya dengan hal yang saya pelajari ya? Iya nih, ternyata kita sehati ya. Kita mulai aja ya. Takutnya penonton TAH pasti pada penasaran. Kayla, yang saya tahu kamu itu sudah mempelajari tentang suku Navajo. Menurut kamu suku Navajo itu menganut paham apa sih? Ya, suku Navajo adalah salah satu suku yang menganut paham matrilineal nih, Bilan, karena di sana wanita suku Navajo adalah pusat keluarga, penjaga kebijaksanaan, dan pelestarian ajaran leluhur. Makanya suku Navajo termasuk suku yang menganut paham matrilineal. Wih, kenapa bisa disebut suku Navajo menganut paham matrilineal? Sebutkan contohnya dong Kayla, kita semua pada penasaran nih. Boleh dong Dilan, salah satu contohnya adalah kisah munculnya suku Navajo menceritakan wanita yang belajar matriarki dari Changing Woman, seorang ibu tunggal dengan putra kembarnya yang menjadi pahlawan Dai. Teman-teman, ternyata pembahasan topik kali ini cukup menarik ya. Banyak sekali hal baru yang kita pelajari ya. Jadi, kerugian dan keuntungan dalam menganut paham matrilineal itu apa sih Kayla? Keuntungan dalam menganut paham matrilineal adalah pihak wanita lebih mendominasi daripada pihak pria. Tapi di balik itu pihak lelaki masih memiliki tanggung jawab atas pekerjaan mereka sebagai petani, peternak, petambang kayu atau minyak, dan bekerja di jalur kereta api. Kerugian dalam menganut paham matrilineal adalah pihak lelaki tidak bisa mendominasi, bahkan hanya menyoroti pihak perempuan. Wah, jawaban yang memuaskan ya. Nah, teman-teman, dari penjelasan Kayla tadi, banyak sekali hal yang menganut paham matrilineal dan menjadikan perempuan sebagai pihak yang mendominasi. Jangan kira kalian laki-laki bisa meremehkan perempuan dengan seenaknya loh. Kayla, yang kamu tahu tentang budaya yang ada di suku Navajo itu apa sih? Mereka hidup dengan berburu dan meramu. Pengaruh dari orang Eropa membuat suku Navajo mengadopsi pertanian, pandai besi, dan berternak. Begitu juga dengan rumah tradisional suku Navajo disebut hogan. Secara tradisional, hogan laki-laki digunakan untuk upacara saklar atau pribadi, sedangkan hogan perempuan digunakan untuk kehidupan keluarga atau tempat anak-anak bermain. Saat ini, sebagian besar keluarga suku Navajo tinggal di rumah
dan fad modern di perkotaan. Untuk kegiatan spiritual, suku Navajo percaya dua golongan manusia, manusia bumi dan manusia suci. Suku Navajo harus melakukan apa yang mereka bisa untuk menjaga keseimbangan antara ibu bumi dan manusia. Untuk perayaan suku Navajo, hari libur atau tradisi Navajo dikaitkan dengan pergantian musim atau perubahan kehidupan keluarga atau individu. Lekoi atau Yebicai adalah salah satu upacara yang umum dilakukan suku Navajo loh. Merupakan upacara penyembuhan yang dilakukan 9 hari 9 malam dan hanya dilakukan pada bulan-bulan musim dingin. Terakhir, suku Navajo terkenal di dunia karena kerjaan mereka, khususnya kerajinan perak dan tenun. Suku Navajo sangat dihormati karena kerajinan mereka, terutama permadani, lukisan pasir, dan kerajinan perak. Jadi penjelasan yang menarik ya teman-teman. Gimana nih, masih pada bingung atau masih pada penasaran tentang suku Navajo? Terima kasih Ila sudah berkenan hadir di acara ini dan memberikan informasi tentang suku Navajo dan memberikan alasan mereka menganut paham matrilineal. Terima kasih kembali Dilan. Sampai jumpa semuanya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dila. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah mendengar penjelasan dan informasi dari suku Navajo. Nah, ayo kita simpulkan bersama-sama dan aku juga mau ngasih kesan terhadap pandangan pertama tentang suku Navajo. Kesan saya kayak wow banget ya. Ternyata suku Navajo itu suku yang mempunyai 1000 informasi. Jadi serasa pikiran kita tuh dapat banget dan nyantol gitu di otak. Sebelum mengakhiri acara ini, kesimpulannya adalah suku Navajo menganut paham matrilineal dengan pihak perempuan yang mendominasi, dan paham matrilineal ini sudah ada dalam kemunculan kisah yang ada di suku Navajo loh. Mungkin sampai di sini saja pembahasan kita kali ini bersama saya dalam acara TH Talk About History with Me. Sampai jumpa lain waktu, dadah.